hari ini kita sudah kehilangan fokus. Ya, karena kita terlalu sibuk berpikir dengan apa yang kita nikmati. Kita sibuk berpikir untuk Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua yang terkasih dalam Tuhan. Shalom Alaikum. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari semua pada malam hari ini? Kiranya kita semua diberikan kesehatan dan juga senantiasa hidup di dalam penuh rasa syukur. Bersyukur untuk segala kehidupan yang Tuhan berikan, bersyukur untuk segala berkat, dan bersyukur untuk apapun yang kita miliki. Berbahagialah kita dalam kehidupan kita ketika kita dapat mendapatkan segala sesuatu. Kita mungkin memiliki kekayaan, harta benda, jabatan, kedudukan, ataupun juga kepintaran, tetapi ingatlah, semuanya itu tidak akan berarti apa-apa ketika kita tidak pernah mendapatkan kehidupan kekal. Karena hidup kekal itulah yang sebenarnya menjadi tujuan hidup manusia. Mari pada malam hari ini di dalam relief, renungan, dan lawatan firman Tuhan, kita akan belajar dari surat 1 Timotius. Secara khusus kita akan membaca 1 Timotius pasal 6 ayat 11 hingga 21. Dan kita akan belajar bagaimana merebut hidup yang kekal. 1 Timotius pasal 6 ayat 11 hingga 21. Demikian sabda Tuhan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya,
yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong, yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah pembacaan sabda Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan mampu merenungkan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tema pada malam hari ini adalah merebut hidup yang kekal. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kenapa menggunakan istilah merebut? Padahal dalam pemahaman kita, iman Kristen, bahwa kita adalah orang yang sudah menerima janji tentang hidup yang kekal. Tetapi kenapa tema hari ini mengatakan merebut hidup yang kekal? Apabila menggunakan istilah merebut berarti ada upaya manusia, ada usaha manusia. Dan juga yang kedua, artinya bahwa ada yang gagal dan juga ada yang berhasil. Ada yang mendapat hidup kekal dan ada yang tidak mendapat hidup yang kekal. Lalu bagaimana ketika kemudian dihubungkan dengan janji Tuhan, bahwa Tuhan sudah berjanji akan memberikan hidup yang kekal? Perlu kita pahami, saudara-saudari semua, bahwa Tuhan dalam menyelamatkan manusia sampai pada titik hidup kekal, itu senantiasa melibatkan manusia. Tuhan tidak pernah bekerja sendiri. Tuhan selalu melibatkan manusia turut serta supaya janji itu digenapi. Tapi seringkali manusia menjadi lupa. Atau mungkin karena ada pemahaman bahwa, wah buat apa ya saya susah payah melakukan ini, melakukan itu, toh saya nanti sudah hidup kekal kok, gitu kan. Atau mungkin karena memang lupa, dia lupa karena selama di dunia dia lebih melekat dengan barang yang fana. Dia tergoda dengan barang yang fana, sampai dia melupakan jalan kepada hidup yang kekal. Dan apabila kita membaca bacaan kita pada hari ini, firman Tuhan hari ini, tampaknya konteksnya ada di bagian yang kedua. Jadi, kalau kita melihat dalam bacaan pada malam hari ini, tampaknya pada waktu itu banyak orang mulai cinta uang. Sampai mereka melupakan tentang perbuatan baik. Mereka melupakan peribadatan. Oleh karena itu, Rasul Paulus berkata kepada Timotius dalam suratnya, khususnya di ayat 11 dan ayat 12. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Ini perkataan Rasul Paulus kepada Timotius. Supaya menjauhi itu. Menjauhi itu artinya menjauhi apa? Menjauhi cinta uang. Ya. Karena pada waktu itu banyak orang yang benar-benar sudah lupa tentang peribadatan. Sampai akhirnya
mereka tidak fokus untuk benar-benar bertanding dalam pertandingan iman menuju ke dalam kehidupan yang kekal. Ini yang terjadi pada waktu itu, yang dilihat oleh Rasul Paulus, sehingga di sini Timotius benar-benar mengingatkan itu. Ya seringkali memang hal itu yang menjauhkan kita dari kehidupan yang kekal. Paulus sendiri sebenarnya juga mengatakan bahwa ini bukan masalah orang itu punya atau tidak punya. Sebenarnya memang Tuhan memberikan beberapa orang lebih daripada orang yang lain supaya dinikmati. Tapi ingat bahwa itu harus benar-benar diterima, dan kemudian juga jangan lupa kaya dalam kebajikan. Seperti kalau kita juga melihat di dalam ayat yang ke-17, gitu kan? Ayat yang ke-18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat 19, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Apa hidup sebenarnya ini? Yaitu adalah hidup yang kekal. Ya, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudariku semua yang terkasih dalam Tuhan, seringkali ada banyak hal yang membuat kita kehilangan fokus untuk bisa tetap berjalan pada jalan kehidupan yang kekal, menuju pada hidup kekal. Mungkin hari ini kita sudah kehilangan fokus, ya, karena kita terlalu sibuk berpikir dengan apa yang kita nikmati. Kita sibuk berpikir untuk terus mencari apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Tapi mungkin kita sudah meninggalkan peribadatan. Kita menjadi kehilangan kasih. Kita menjadi kehilangan kesabaran. Kita menjadi tidak setia. Kita menjadi kehilangan kelemah lembutan. Apabila hal itu memang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini, mari kembalilah fokus. Fokus untuk bisa bertanding dalam iman yang benar, ya, menuju kepada kehidupan yang kekal. Bukan apakah kita kemudian tidak boleh bekerja, mungkin menghasilkan uang? Boleh dan bahkan harus, ya, boleh dan bahkan harus. Karena itu untuk menunjang kehidupan kita. Tapi ingat, jangan lupakan peribadatan. Jangan lupakan bagaimana kita bisa meraih kehidupan yang kekal. Janji yang digenapi itu ada dalam kehidupan kita. Ya, intinya jangan sampai pernah kita kehilangan fokus. Fokus kita adalah kehidupan kekal. Fokus kita kehidupan kekal. Ya, maka mari kembali fokus. Mari kita kembali beribadah apabila kita sudah mulai jauh dari Tuhan. Mari kita coba menata diri untuk hidup dalam cinta kasih, sabar, dan juga penuh kelembutan, dan tentu juga setia. Oleh karena itu, kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk bisa melakukan semuanya itu. Sehingga kita akan dapat meraih kehidupan kekal, kita tetap fokus pada pertandingan iman yang benar, dan kita tidak menjadi terlena. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, hari ini Engkau mengajari kami supaya kami tetap fokus untuk bisa berjalan menuju pada kehidupan yang kekal. Karena seringkali sebagai manusia kami mudah tergoda. Kami seringkali melekat dengan barang-barang yang fana yang sesungguhnya tidak pernah menjadikan kami dapat memiliki hidup yang kekal. Karena hanya janji Tuhanlah dari Yesus Kristus yang menjadikan kami bisa memiliki hidup yang kekal. Tapi seringkali kami jauh dari Tuhan. Kami tidak menjadi fokus. Kami meninggalkan peribadatan kami. Hidup kami jauh dari kasih. Kami tidak bisa menjadi orang yang penuh dengan kesabaran. Kami tidak bisa menjadi orang yang penuh dengan kelembutan. Dan kami tidak menjadi orang yang penuh dengan kesetiaan. Tapi malam hari ini Kau mengajari kami supaya kami fokus pada pertandingan iman kami yang benar. Sehingga kami bisa merebut hidup kekal dan menggenapi janji yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk bisa hidup kekal. Tolonglah kami Roh Kudus setiap hari, setiap saat, supaya kami dapat fokus dalam pertandingan iman kami. Sampai akhirnya kami masuk dalam kehidupan kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam